فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Baik, kita lanjutkan ke al-harf. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala al-harfu wa alamatuhu. Qala wa amma al-harfu fayurafu bi alla yaqbala syai'an min alamatil ismi wal fi'li nahwu hal wa bal wa laysa minhu mahma wa idma bal ma al-masdariyah wa lamma ar-rabitatu fil asah. Sekarang huruf. Naam. Wa amal matan fawadih ikhwani fillah. Ya. Al-harfu yurafu bi alla yaqbala syai'an min alamatil ismi wal fi'li. Wa madza qala Ibnu Ajurrum? Indagi Ahmad. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wa la dalil fi'li. Naam, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Naam. Kalam Ibnu Ajurrum ya, wa kalam Ibnu Hisham ya, bimakna wahid. Ala anna al-harf alamatuhu alamah adamiyah aw wujudiyah. Alamah adamiyah. Nah, yaitu apa maknanya? Tidak menerimanya tanda isim dan tanda fi'il. Taib. Dan tentunya huruf yang dimaksud di sini huruf apa? Huruf ma'ani. Karena huruf secara umum terbagi menjadi dua. Apa itu? Faiz. Huruf hijaiyah namanya huruf mabani ya. Mabani dan ma'ani. Taib. Huruf mabani itu huruf na'am hijaiyah. Tentang huruf mabani yang kita bahas ini yang memiliki huruf ma'ani. Huruf ma'ani yang memiliki makna. Nahwu hal wa bal. Walaysa minhu mahma wa idma. Naam. Bal ma'al masdariyah wa lamma ar-rabitah fil asah. Qala rahimahullah lamma faragtu minal qawli fil ismi wal fi'li syara'tu fi dzikril harf. Fadzakartu annahu yu'rafu bi alla yaqbala syai'an min alamatil ismi wala min alamatil fi'li. Ai ma dzukirat wa ma lam tudkar. Baik. Maksudnya apa ikhwan fillah? Yaitu tidak bisa menerima tanda isim dan tanda-tanda fi'il baik yang disebutkan dalam kitab ini maupun yang tidak disebutkan. Kenapa? Karena Ibnu Hisham tidak menyebutkan semua tanda-tanda isim, tidak pula menyebutkan semua tanda-tanda fi'il, tapi beliau menyebutkan sebagian saja dan beliau ambil yang paling pentingnya. Ini maksud hasyiyah ay ma dzukirat wa ma lam tudkar. Nahwu hal wa bal. Sekarang kalau ditanya apa dalilnya hal dan bal itu huruf. Naam, maka jawabnya adalah kalimat setelahnya fa innahuma la yaqbalani syai'an min alamatil asma wala min alamatil af'al fantafa an yakuna ismaini wa an yakuna fi'lain wa ta'ayyana an yakuna harfain idh laysa lana illa thalathatu aqsam wa qad intafathnan fa ta'ayyana tsalits. Ini jelas ya kan? Baik. Kenapa kok hal dan bal itu huruf? Karena tidak bisa menerima sesuatu pun dari tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il. Sehingga apa? Dia tidak masuk menjadi dalam kategori isim, tidak pula masuk dalam kategori fi'il. Berarti kalau tidak masuk isim, tidak masuk fi'il, maka masuknya kemana? Ya ke huruf, karena tidak ada yang keempat, ya kan? Karena kalimat dalam bahasa Arab cuma ada 3 jenis. Kalau tidak masuk ke isim, tidak masuk ke fi'il, ya mesti masuk ke huruf. Tayyib.
Ini jelas ya Khanifillah. Kemudian yang perlu dimurajaah dalam masalah huruf Khanifillah. Huruf secara umum terbagi menjadi berapa? Dari sisi masuknya salasah, yaitu khas bil isim, khas bil fi'l, mushtarak. Fil ism wal fil ismi wal fi'li. Tayyib. Wal mithal lil khas bil ism min. ثم المثال للخاص بالفعل قد sin saufa lam. Wal mushtarak al-an. Mushtarak bainal ismi wal fi'li indak ya Abdul Malik. Apa yang umum bisa masuk pada isim dan pada fi'il dari huruf? Hatta. Hatta. Ini contohnya. Itu diingat dan dirujuk ke pembahasan jurumiyah dan mutamimah. Al-huruf al-mukhtalafu fiha. Qala walamma kana min al-hurufi ma ikhtalafa fihi hal huwa harfun aw ismun nasastu alayhi kama fa'altu fil fi'l al-madhi wa fi'l al-amri wa huwa arba'atun idma wa mahma wa mal masdariyah wa lamma ar-rabitah. Hadhihi al-arba'ah mukhtalafun fiha baina al-harfiyyah aw ismiyyah. Al-awwal na'khudh idma. Fa'ama idma fakhtalafa fihi Sibawayh wa ghairuh. Faqala Sibawayh innaha harfun bimanzilati in asy-syartiyyah. Fa idza qulta idma takum akum fa ma'nahu in takum akum. Wa qala al-Mubarrid wa Ibn Sarraj wal Farisi innaha dzarfu zaman wa innal ma'na fil mithal mata taqum akum wahtaju bi annaha qabla dukhuli ma kanat isman wal aslu 'adamu taghyir wa ujiba bi anna taghyira qad tahaqqaqa qat'an bidalili annaha kanat lil madhi fa sarat lil mustaqbal fadalla 'ala annaha nuzi'a minha dhalikal ma'na al battah. Wa fi hadzal jawab nadharun la yahtaminhu hadzal mukhtasar. Sekarang kita ambil idma ikhwanifillah yang diperselisihkan apakah dia huruf atau isim. Dan Ibnu Hisham sendiri dalam permasalahan ini juga pendapat beliau ikhwanifillah punya dua qaul. Dalam qatar ini beliau condong atau beliau menguatkan bahwasanya idma masuk kategori apa? Beliau rajihkan idma masuk kategori apa yang dipahami dari matan? Isim. Berarti masuk kategori isim karena beliau tidak memasukkan idma dalam kategori huruf dan khilafnya antara huruf dan isim. Dan disebutkan di sini Sibawayh khonifillah serta yang lainnya mengatakan bahwasanya dia itu huruf. Innaha harfun bimanzilati in syartiyyah. Dan ini yang rajih yang dipegang dan yang telah kita lewati pada pelajaran-pelajaran yang lalu. Yang paling terdekat di mana kita bertemu dengan idma? Dalam awamil. Awamil antum rajih lagi di sana. Tayyib. Awamil tentang jawazim. Tayyib di sana. Idma yang rajih adalah huruf. Harfu syartin jazim. Tajzimu fi'lain. Dia yang menjazmkan
dua fiil. Dan untuk merajih ini alhamdulillah yang paling dekat juga apa di Syuruhat Mutammimah. Nah, di sana juga dirajihkan idma apa? Huruf. Nah, idma huruf. Nah, merajihnya di bab apa berarti kalau ini? Bab jawazim. Ya, kalau ingin merajih tentang idma dalam bab jawazim. Karena jawazimul mudhari' nah, dari sisi harfiah dan ismiyah terbagi jadi berapa? Jadi intinya dua, tapi ada khilaf dan ada yang ittifaq. Nah, semuanya ada 4 kalau mau dirinci, yaitu yang harfun bittifaq, nah harfun ala rajih, ismun bittifaq, kemudian ismun ala rajih. Tayyib. Nah, yang harfun bittifaq in, kemudian yang harf al-rajih apa? Idmah. Ya, jadi kalau in jelas itu sepakat, itu semuanya huruf mengatakannya. Kemudian idmah ini yang rajih huruf. Selainnya isim ya, dari jawazimul mudhari' yang menjazmkan dua fiil maksudnya di sini. Yang menjazmkan dua fiil. Nah, yang isim al-rajih nanti apa? Mahmah. Diingat-ingat. Nah, dirujuknya ke Syarah Mutammimah. Nah, sekarang kita ingin melihat pendapat Ibnu Hisham sebagai penambahan wawasan. Setelah kita tahu mana yang rajih. Berarti yang rajih perkataan siapa di sini? Sibawai. Nah, inna harfun bimanzilati in asyartiyah. Fa idza qulta idma takum akum, fa ma'nahu in takum akum, berarti idma. Nah, kita katakan apa? Harfu syartin jazim, tajzimu fi'lain. Kemudian takum fi'lun mudhari'un majzumun bi idma wa huwa fi'lu syartin wa akum apa? Jawabu syart majzum. Ada Mubarak dan Ibnu Sarraj mengatakan itu dzaraf. Berarti kalau mengatakan dzaraf isim atau fi'il? Isim. Nah, dzarfu zaman. Tapi karena maknanya afani fi'la idmatakum akum, menurut mereka mata takum akum. Tayyib. Wa hataju bi annaha qabla dukhuli ma kanat isman. Tayyib, sebelum masuk kemasukan ma dia itu adalah isim. Sehingga apa? Asalnya ya tidak ada perubahan. Tayyib. Asalnya tidak ada perubahan. Tapi dijawab alasan ini bahwasanya perubahan itu telah terwujud secara pasti. Dalilnya apa? Bahwasanya idma ketika kemasukan ma ini berubah. Id ketika kemasukan ma berubah dengan dalil bahwasanya dulunya bermakna madhi kemudian bermakna mustaqbal. Karena id bermaknanya asalnya apa? Madhi asalnya. Kemudian tatkala ma masuk padanya idma, dia menjadi mustaqbal karena menjadi syarat. Jika, berarti jika kan sesuatu yang mustaqbal. Fadalla ala annaha nuzi'a min hadzalikal ma'na al-battah. Maka ini menunjukkan bahwasanya telah dicabut dari idma itu makna tersebut secara totalitas. Jadi makna mantinya tercabut, menunjukkan ada perubahan, berarti tidak bisa kita katakan tetap dalam kondisi isim. Ini untuk menjawab perkataan Ibnu Sarraj dan Farisi. Tapi kata Ibnu Hisham, wa fi hadzal jawabi nadharun la yahtamiluhu hadzal mukhtasar, dan pada jawaban ini perlu diteliti lagi, perlu dicek, beliau tidak menerima maksudnya jawaban tersebut. Ya, perkataan para ulama ketika mengatakan fi hadzal nadhar menunjukkan apa? Belum bisa diterima. Kesimpulannya ikhwani fillah, sebagaimana disebutkan dalam hasyiah Tayyib, bahwasanya Ibnu Hisham memiliki dua pendapat memang dalam masalah ini. Cuman kita baca dulu hasyiah yang keempat. Tentang ma ini. Ya, pada idmah, ma-nya apa? Iqra Abdullah, Abu Umar. wa hiya za'idatun lazimatun 'inda mudda'i al-harfiyyah wa kafatun an talabil idafa wa muhayyi'atun lisyar wal jazaa'u 'inda
mudda'i al-ismi. Tapi berarti ma di sini i'rabnya khonifillah atau dia itu apa berbeda sesuai dengan apa perbedaan apakah idma itu isim atau huruf. Sekarang kalau kita katakan idma itu huruf khonifillah, tayyib, maka kita katakan ma itu zaidah lazimah, ma zaidah lazimah. Tapi kalau kita katakan idma itu isim, maka ma ini adalah kafah an talabil idhofah, yaitu yang menghalangi, yaitu yang menahan dari apa mencari idhofah. Dengan adanya ma sudah tidak butuh idhofah lagi. Ini maksud dari kafah an talabil idhofah. Kemudian dikatakan juga muhayyi'atun lisyarat. Untuk mempersiapkan bagi fi'il syaratnya wal jaza dan bagi jazanya. Muhayyi'atun lisyarti wal jaza. Ini apa bagi mereka-mereka yang mengatakan idma itu isim. Berarti kalau kita merajihkan bahwasanya idma itu huruf, maka ma-nya berarti apa? Muhammad mazaidah lazimah. Kemudian mengenai apa? Mengenai perkataan Syarih rahimahullahu taala, wa ujiba bi anna at-taghyira qad tahaqqaqa qat'an. Beliau katakan wa hasiluhu annahu wa in kana al-aslu 'adama at-taghyir wa baqa'a makana 'ala makan. Ini hukum asal ya Hanifillah. Yaitu asal dari suatu perkara kan tidak adanya perubahan, ya kan? Kemudian baqa' baqa'u makan 'ala makan. Illa anna taghayyur al-ma'na al-mutahaqqaq qat'an yadullu bi dhahirihi 'ala anna al-halata al-ula allati kanat 'alaiha al-kalimah lam tabqa aslan. Ini makna dari perkataan yang disebutkan Ibnu Hisham sebagai jawaban untuk Ibnu Sarad dan Farisi. Berarti yang menjawab ini kubu siapa ini? Yang menjawab kubu siapa? Kubu Sibawai. Kubu Sibawai yang menyatakan bahwasanya idma itu huruf. Ya. Dijawab ikhwanifillah, ya kita katakan bahwasanya asalnya tidak ada perubahan. Hanya saja perubahan makna yang mutahaqqaqan yang memang jelas-jelas ada dan pasti. Ini secara zahir apa? Menunjukkan bahwasanya apa? Keadaan yang pertama, yang kalimat itu asalnya berada di atasnya tidaklah apa? Tidaklah tetap. Lam tabqa aslan. Yaitu tidak tersisa lagi kondisi yang awal. Karena sudah betul-betul berubah maknanya. Paham ini? Sekarang antum pahami maknanya dulu. Adapun tahqiq masalah sudah jelas kita ketahui yang rajih idma itu huruf. Cuman sekarang untuk memahami kalimat Ibnu Hisham rahimahullah. Dan kesimpulan akhir, wa hasilu hadzal nadhar annahu lam yartadil jawaba alladhi ajaba bihi ansaru Sibawai. Kesimpulannya ini, bahwasanya Ibnu Hisham mengatakan wa fi hadzal jawabi nadhar, maksudnya dia tidak terima dengan jawaban para pembela Sibawai. Kenapa? Wa dzalika li anna khurujal kalimah min dalalatiha ala zamanin ila dalalatiha ala zamanin akhar la yalzamu minhu khurujaha an asliha fi an-naw'i min kauniha isman aw fi'la. Kesimpulan yang bisa kita ambil ikhwanifillah, Ibnu Hisham tidak terima. Kenapa? Karena keluarnya suatu kata dari penunjukan zaman tertentu kepada penunjukan zaman yang lain tidak melazimkan bahwasanya dia keluar dari hukum asal. Dari hukum asal dia itu masuk jenis isim atau masuk jenis fi'il. Karena hanya perubahan zaman saja. Maka dicontohkan di sini. Fa'inal fi'lal madhi dalun ala zamanil madhi. Ya, fi'il madhi menunjukkan zaman madhi.
Wa idza dakhalat alaihi in asyartiyah dalla 'ala zamanil mustaqbal. Kalau kemasukan in syartiyah, nah menunjukkan zaman yang akan datang. Demikian pula fi'il mudhari'. Nah, wal fi'lul mudhari' dalun 'ala al-hali aw al-istiqbal. Wa mata dakhalat alaihi lam al-jazimah an-nafiyah dalla 'ala al-madhi. Ini jelas. Kalau kemasukan lam fi'il mudhari' berubah jadi zaman madhi, makanya dinamakan dengan huruf apa? Qalbin. Tayyib. Wa ma'a dzalika fa inna ahadan minal ulama lam yadhhab ila anna wahidan min hadainil fi'laini qad kharaja an asli. Ya, bersamaan dengan adanya perubahan penunjukan zaman itu, tidak ada seorang pun dari ulama yang mengatakan bahwasanya fi'il itu keluar dari asalnya menjadi isim atau menjadi huruf. Tidak ada. Ini kesimpulan dari jawaban Ibnu Hisham dalam kitab Mutawwalat. Fasara al-awwalu fi'lan mudhari'an aw tsani fi'lan madhiyan masalan. Ini tidak akan mungkin. Karena tetap dia fi'il mudhari' cuman berubah penunjukan zamannya karena perubahan na'am amil yang masuk. Yang tadinya tidak ada lam kemudian ada lam misalnya. Ini untuk contoh fi'il mudhari'. Ini kesimpulan untuk jawaban Ibnu Hisham. Qala tanbihun ikhtara al-musannif fi awdahil masalik al-qawla bil harfiyyati fi idma wa huwa ikhtiyaru Ibn Malik fi syarhil kafiyati syafiyah. Ini tanbih menunjukkan musannif sendiri Hanifillah dalam awdahul masalik. Nah, awdahul masalik ini syarah apa? Syarah Alfiyah Ibn Malik. Beliau mengikuti Ibnu Malik. Nah, ketika mensyarah Alfiyah. Nah, Tayin menyatakan bahwasanya idma adalah huruf. Dan ini yang rajih wallahu taala alam dan lebih mudah qanifillah. Dan ini yang banyak kita dapati dalam kitab-kitab dari guru-guru kami juga dulu merajihkan dari pensyarah kitab-kitab nahwu, mereka merajihkan bahwasanya idma adalah huruf. Termasuk yang baru saja kita lewati dalam awamil. Itu juga dirajihkan idma itu huruf. Nah, barakallahu fiikum wa naktafi bihadza. Subhanallah.